Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Huriatul Fitria selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Pengenalan Pola B. Di sini kami akan mempresentasikan proyek akhir kami yang berjudul Klasifikasi Kelayakan Lingkungan untuk Pertumbuhan Tanaman Aloe Vera berdasarkan tingkat kelembaban tanah dan intensitas cahaya dengan metode naive Bayes. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Mas Ahmad Haris Wahyudi, yang kedua ada Andi Hartono, yang ketiga ada Mas Denis Reza Ramdhani, yang keempat ada Mbak Faradiba Anissa, yang kelima ada Mas Henry Trenggana, dan yang keenam ada Mas Muhammad Dafa Bintang Nugroho. Next. Jadi proyek kami berupa desain dan implementasi sebuah alat yang dapat menentukan apakah lingkungan yang ditempati tanaman aloe vera dapat dikategorikan layak atau tidak. Pengambilan data menggunakan sensor soil moisture dan modul LDR yang terintegrasi dengan Arduino Uno serta LCD 16x2 yang digunakan sebagai output. Terdapat dua fitur yang digunakan untuk klasifikasi, yaitu tingkat kelembapan tanah dan intensitas cahaya. Metode yang digunakan untuk klasifikasi adalah naive Bayes. Metode ini digunakan karena komputasinya yang sederhana dan hanya membutuhkan jumlah data training yang kecil. Setelah diimplementasikan dan diuji, didapatkan tingkat akurasi sebesar 0,87 dan tingkat presisi sebesar 0,8. Kemudian untuk blok diagram sistem ini adalah yang pertama masukkan berasal dari sensor LDR dan sensor soil moisture. Kemudian masuk ke dalam Arduino Uno untuk dihitung dan diklasifikasikan menggunakan metode naive Bayes. Lalu hasil dari pengklasifikasiannya berupa kelas, yaitu kelas A dan kelas B, di mana kelas A merupakan kelas yang layak dan kelas B merupakan kelas yang tidak layak. Lalu kelas tersebut akan ditampilkan melalui LCD sebagai outputnya. Next. Kemudian untuk perangkat keras yang digunakan, yang pertama untuk microcontrollernya adalah Arduino Uno. Kemudian untuk sensornya yaitu sejumlah 2 buah, yaitu soil moisture dan LDR sensor. Dan yang terakhir untuk LCD sebagai output ataupun penampil. Next. Baik, untuk skematik diagramnya seperti yang dijelaskan sebelumnya, ada 4 buah perangkat keras, yaitu ada sensor moisture soil, ada LCD, ada sensor modul LDR, sama microcontroller Arduino Uno. Yang mana ini soil moisture-nya terdapat 3 buah pin, yaitu VCC, ground, sama A0. Untuk pin VCC disambungkan kepada pin 7 pada Arduino, lalu untuk ground pada soil moisture disambungkan kepada ground pada Arduino, lalu untuk pin A0-nya disambungkan kepada pin A0 pada Arduino. Lalu untuk sensor modul LDR terdapat 3 buah pin juga, ada VCC, ground, sama A0. VCC-nya dihubungkan kepada pin 7 pada Arduino, lalu untuk ground-nya dihubungkan pada ground pada Arduino, lalu untuk A0-nya dihubungkan kepada A1 pada Arduino. Lalu untuk LCD-nya ini ya terdapat 4 buah pin, yang mana ada ground, VCC, SDA, sama SCL. Untuk ground-nya dihubungkan pada ground Arduino, lalu untuk VCC-nya pada VCC Arduino, lalu SDA-nya dihubungkan kepada A4 pin Arduino, lalu untuk SCL-nya dihubungkan pada A5 pada Arduino. Boleh di next? Oke, kemudian ada video yang dilampirkan. Yang pertama adalah video yang sistem yang dibuat. Next. Kemudian ada video pengambilan data training. Ini merupakan data training untuk keadaan layak. Lalu ada keadaan untuk tidak layaknya. Lalu ada data testingnya. Bisa di next. Ya, ini akan menghasilkan kelas A yang berarti layak. Dan ini adalah keadaan saat di testing mendapatkan kelas B yang berarti tidak layak. Baik,
Itulah tadi presentasi dari proyek akhir kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.